Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, kok kurang semangat. Nah, misalnya Pak Erik bilang selamat pagi, nanti kalian bilang pagi, pagi, pagi. Luar biasa. SD 81. Oke, bisa? Ya, bisa ya. Harus yang lebih semangat ya. Karena kenapa? Kalau kita dimulai dengan semangat, insya Allah belajarnya tambah semangat. Siap? Ya. Siap. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. SD 81. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, SD 81. Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah berarti kita dalam keadaan sehat semua anak-anak. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita belajar, Pak Erik pengen nanya bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum memulai pembelajaran. Coba Nadia, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Kenapa senang? Oh, karena bisa bertemu teman-teman. Luar biasa. Inaya, Seneng Pak, senang juga. Kenapa senangnya? karena dikasih uang jajan banyak. Weh, dikasih uang jajan banyak, bisa jajan di kantin. Ya, berarti perasaan kalian. Nah, coba Yoel, apa perasaanmu hari ini? Senang juga ya. Berarti kalau kita dimulai dengan perasaan senang, bahagia, insya Allah belajarnya tambah semangat. Anak-anak, Yoel, tolong kerah bajunya. Iya, tolong kerah bajunya, rapikan. Terus yang teman-temannya bajunya masih di luar, boleh dimasukkan terlebih dahulu ya. Jilbab-jilbab yang miring kanan, miring kiri boleh dirapikan. Nah, kan tambah cantik ya, luar biasa. Sekarang coba lihat di bawah mejanya, sorokan. Jika ada sampah, silakan buang sampah kepada tempatnya atau buang sampah ke kotak sampah. Coba silakan lakukan. Karena kenapa nak? Kalau kita belajar dengan, iya silakan. Waalaikumsalam. Kenapa nak? Kalau kita belajar dengan suasana yang bersih, nyaman, kita belajarnya lebih semangat. Iya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat. Oke, hari ini siapa yang hadir pertama sekali? Saya Pak. Oh, Inaya. Nah, aplaus, kasih aplaus dulu. Wah, luar biasa ya. Kalau karena Naila yang pertama sekali, sekarang bisa pimpin doa. Oke, kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai di rumah istirahat di madrasah. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Erik absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya, nihil ya. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya masuk ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semua ya? Ya, baiklah. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa masuk dan belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Erik ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, di sini siapa yang mau jadi dirijen untuk bantu Pak Erik? Iya, Inaya, boleh maju, tepuk tangan dulu. Wah. Oke. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Kenapa Pak Erik ingin menyanyikan lagu nasional? Agar menanamkan jiwa nasionalisme kita. Oke, yuk berdiri yuk ya. Dari kamu tanahku yang engkau ku hargai. Oke. Terima kasih Inaya ya, silakan duduk kembali. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat, yang lain boleh duduk kembali. Oke, tadi kita menyanyikan lagu apa judulnya tadi? Tanah Airku. Oke. Hari ini kita akan memulai pembelajaran hari ini, di mana kalian masih ingatkah apa materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Iya, Nadia, minggu kemarin kita mau pelajari apa? Iya, berpikir komputasional. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Saya, Pak. Iya. Inaya, apa Inaya? Apa? Ayo, ya, ayo, apa? Berpikir komputasional. Ada yang masih ingat? Ya, apa? Berpikir untuk Berpikir untuk memecahkan memecahkan masalah, ya. Kan masalah untuk
Untuk apa? Memecahkan masalah untuk apa? Ayo, lupa ya. Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Naila ingat dah? Iya, Naila apa? berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara sistematis. Oke, berpikir memecahkan masalah sistematis. Tepuk tangan untuk kedua orang. Iya, Inaya sebenarnya ingat tapi dia lupa. Iya, tidak apa-apa. Ya, hari ini kita akan mengulas singkat tentang apa berpikir komputasional. Benar kata temannya, kata Naila. Apa itu berpikir komputasional? Adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis, sistematis, efektif, dan efisien, seperti yang dilakukan oleh komputer ya. Itu namanya berpikir komputasional. Ada yang masih ingat tak? 4 prinsip berpikir komputasional. Yoel, apa Yoel? Dekomposisi. Ada yang lain lagi? Iya, apa? Pengenalan pola. Terus siapa lagi? Iya, Naila. Abstraksi. Siapa? Apa lagi? Algoritma. Nah, anak-anak, ternyata ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Nah, perhatikan dah. Siapa yang punya mesin cuci di rumah? Pernah ada mesin cucinya? Oke. Mesin cuci bekerja kalau kita atur dulu tombol air, waktu mencuci dan pengeringnya. Benar atau tidak? Saat kita mau mencuci pakai mesin cuci, kita harus atur dulu tombolnya waktu mencuci dan melakukan pengeringan. Benar bukan? Kalau mesinnya rusak, apakah mesin cuci bisa memperbaiki sendiri? Tidak. Wah. Nah, mesin cuci bekerja kalau kita atur terlebih dahulu anak-anak. Nah, kita atur dulu tombol airnya, waktu mencucinya, dan pengeringnya, sehingga mesin cuci itu bekerja. Berarti kita atur terlebih dahulu. Nah, tadi kalau mesinnya rusak, mesin cuci tidak bisa memperbaiki sendiri. Kita harus memanggil memanggil tukang atau teknisi untuk memperbaiki secara manual anak-anak. Nah, tadi yang Pak Erik sebut itu adalah contoh mesin biasa. Mesin hanya bekerja sesuai perintah manusia. Berbeda dengan mesin cerdas. Mesin cerdas berarti mesin pintar yang bisa belajar, bisa mengenali masalah, bahkan memberi solusi tanpa menunggu semua instruksi dari kita. Nah, penasaran kan? Hari ini kita akan mempelajarinya anak-anak. Nah, anak-anak, teknologi terus berkembang. Dulu mesin hanya bergerak jika kita perintah. Sekarang ada mesin yang bisa belajar dan mengambil keputusan sendiri. Hari ini kita akan bahas perbedaan mesin biasa dan mesin cerdas, serta bagaimana teknologi ini mempengaruhi hidup kita. Siapa tahu anak-anak nanti justru kalianlah yang bisa menciptakan mesin pintar untuk membantu manusia. Nah, jadi seorang penemu. Kita tidak tahu. Iya, kedepannya kita jadi apa yang kita lakukan kedepannya. Nah, manfaat kita mempelajari materi kecerdasan artifisial ini, yang pertama, kita ketahui dunia ini semakin canggih anak-anak.
Iya, sekarang banyak teknologi baru. Kalau kita tidak belajar, kita bisa ketinggalan. Kalau bahasa sekarang tuh kudet. Ya, jadi kita harus belajar teknologi. Karena ngapa? Kecerdasan artifisial ada di sekitar kita. Yang kita tidak ketahui. Seperti apa? Seperti YouTube. Pernah menggunakan YouTube? Ada TikTok, ada Google, bahkan game yang kalian mainkan memakai mesin pintar. Pernah tidak kalian merasa yang game yang kalian mainkan sekarang sudah menggunakan mesin pintar? Kemudian mengapa kita perlu memahaminya? Kalau kita paham, kita bisa menggunakan teknologi dengan benar, aman, dan bermanfaat. Bahkan suatu hari nanti kita bisa menciptakan teknologi. Jadi kita harus paham teknologi sehingga apa yang teknologi berikan kita dapat menggunakan secara positif. Ya. Nah, tujuan kita belajarnya kecerdasan artifisial atau AI ini anak-anak. Yang pertama, murid mampu menjelaskan apa pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua, murid mampu membedakan yang mana mesin cerdas, yang mana mesin non cerdas. Yang ketiga, kalian mampu menguraikan cara kerja bagaimana sih kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, materi yang akan dipelajari. Di mana materi ini kita akan belajar metode tanya jawab, game, nanti akan ada penugasan. Kalian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKM, kemudian kalian akan presentasikan per kelompok, masing-masing kelompok, dan di akhir nanti akan ada evaluasi. Nah, anak-anak, perhatikan di papan tulis di depan. Nah, sekarang ada potongan gambar. Kita coba. Tahukah kalian ini? Tahukah kalian ini? Yang pertama, Reza. Apa yang pertama ini, Reza? Yang ini? YouTube. Benar atau tidak? Nanti kita benar. Yang kedua, Inaya. Itu apa? Pernah lihat? Nah, Apa itu? TikTok. TikTok. Benar atau salah? Yakin? Yakin, Pak. Tiap hari kami buka itu, Pak. Dari pagi sampai subuh, Pak. Jadi tidur lagi. Ya, benar, Pak? Benar, Pak? Oh, benar, Pak. Apa yang kalian lihat di TikTok? Nonton game ya dan sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Coba Sandika. Apa itu? Ayo. Instagram. Benar atau salah? Nah, nanti kita cek. Yang terakhir, siapa yang bisa? Oke, Yoel. Shopee, kok paham nih kan? Sering belanja. Belanja apa, Yoel? Oh, belanja baju. Oke, kita lihat ya, apakah tebakan kalian benar? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Gambar pertama yaitu YouTube. Gambar kedua adalah TikTok. Gambar ketiga adalah Instagram dan gambar keempat adalah Shopee. Nah, sekarang coba Erik pengen coba sebutkan benda-benda atau aplikasi pintar lainnya yang ada di sekitar kalian selain yang tadi. Itu yang tadi, yang ini merupakan aplikasi pintar. Ya, yang sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, coba di sekitar kamu ada enggak yang menggunakan aplikasi pintar? Contoh benda-benda, ada yang bisa? Boleh, tidak apa-apa. Salah apa, Babas? Jam sudah menggunakan aplikasi pintar?
Jam, apalagi? HP. Terus ada apa lagi? Pak. Iya, Komputer. komputer. Nah, banyak hal-hal yang menggunakan aplikasi pintar. Ya, TV sudah bisa, ada smart TV, bener gak? Iya, banyak yang sudah kita gunakan. Teknologi sekarang sudah menggunakan mesin pintar atau kecerdasan artifisial. Nah, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat, bisa belum? Nah, apabila Pak Erik ngomong tepuk semangat, 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 iha, semangat, 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 bisa? Coba berdiri semua. Ya, kita buktikan apakah kalian benar-benar semangat atau tidak semangat. Are you ready? Ready. Kurang. Are you ready? Ready. Tepuk semangat. 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 Iya. Semangat. Semangat. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Duduk kembali. Oke, luar biasa. Oke. Nah, anak-anak, ayo kita lihat video ini. Nah, coba kalian lihat video ini, gambar tentang apa? Dan robot tadi canggih, mirip seperti yang kita lihat di China atau Amerika. Robot ini bisa bergerak lincah, dilengkapi kamera, dan dirancang untuk patroli dan bawah. Rencananya teknologi ini akan diperkenalkan secara resmi dalam Bayangkara 79. Tapi pertanyaannya, dengan hadirnya robot seperti ini, apakah keamanan kita bakal makin terjamin, atau justru ada tantangan baru kembali kecanggihan ini? Baru-baru ini beredar video seorang polisi sedang mengoperasikan robot tadi canggih, mirip seperti yang kita lihat di China atau Amerika. Robot ini bisa bergerak lincah, dilengkapi kamera, dan dirancang untuk patroli dan bawah. Rencananya teknologi ini akan diperkenalkan secara resmi dalam Bayangkara 79. Tapi pertanyaannya, dengan hadirnya robot seperti ini, apakah keamanan kita bakal makin terjamin, atau justru ada tantangan baru kembali kecanggihan ini? Baru-baru ini beredar video seorang polisi sedang mengoperasikan. Nah, apa yang kalian lihat dari video tadi? Tentang apa? Ayo. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Video tadi tentang apa? Robot. Apalagi robot apa itu, Reza? Robot guguk. Ya, robot tapi menyerupai seperti manusia, seperti binatang, seperti anjing. Nah, bagaimana benda-benda itu bisa bergerak dan melakukan hal pintar? Nah, kok bisa ya robot itu bisa melakukan hal-hal sama seperti anjing? Berarti dia tuh sudah diatur dan diprogram, tanpa disuruh dia sudah bisa melakukan hal sesuatu yang dia lakukan. Nah, di video tadi terlihat robot mirip anjing yang bisa berjalan, bisa meloncat, dan mengikuti perintah. Kenapa robot itu bisa bergerak? Karena anak-anak ada mesin, ada sensor, dan program pintar di dalamnya, sehingga dia bisa melakukan kegiatan sama seperti robot anjing. Berarti menyerupai anjing, berarti dia bisa melakukan apa yang seperti anjing, melompat, berlari, dan mengikuti perintah. Nah, anak-anak, agar kita tidak bingung, kalian tidak bingung apa sih mesin pintar, apa sih kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada video mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial sebagai berikut nih. Coba nanti silakan menonton videonya, kemudian catat apa yang penting. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Coba keluarkan dulu catatannya, ya, bukunya, pensilnya. Nanti kita akan tonton bersama-sama. Oke, sudah? Kalau sudah, kita mulai. Halo anak-anak hebat. Lihat, perhatikan. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Apakah kalian suka nonton YouTube? Pernahkah YouTube menebak lagu favorit kamu? Atau
Pernahkah kalian melihat mobil yang bisa berjalan sendiri? Kok bisa sih? Ya, jawabannya adalah semua itu pekerjaan kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian kenal dengan AI. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan sederhana apa itu kecerdasan artifisial, karakteristik, serta cara kerjanya. Simak baik-baik video ini, jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Nah, kalau ada yang penting Apa boleh itu dicatat kecerdasan ya. artifisial? Kecerdasan artifisial atau disingkat KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Bahwa kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akuratkah dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, kali itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Mesin cerdas. Mesin ini bisa belajar dari data baru dan beradaptasi. Mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri, meskipun dalam batasan tertentu. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan Google Maps. Mereka bisa menjawab berbagai pertanyaan karena mereka telah belajar dari banyak data di internet. Ini dia mesin cerdas. Nah, ini contohnya ya. Mesin non cerdas. Mesin Mesin non- ini hanya bisa melakukan tugas sesuai dengan perintah yang sudah diprogram dari awal. Jika ada hal baru yang tidak ada di programnya, mesin ini tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya adalah kalkulator, mesin cuci manual, atau remote TV. Mereka hanya bekerja sesuai tombol yang kita tekan. Ini dia mesin non cerdas. Nah, ini contohnya ya. Di kehidupan sehari-hari banyak contoh tentang kecerdasan artifisial. Ada asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant di HP yang bisa menjawab pertanyaan atau memutar lagu. Sistem rekomendasi seperti alat YouTube yang dapat merekomendasikan lagu yang akan diputar. Pengenal. Nah, itu video yang kita saksikan tadi tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? Tentang apa yang video yang kalian tonton tadi? Ayo. Kecerdasan artifisial atau mesin cerdas. Nah, luar biasa ya, bahwa kecerdasan artifisial itu hampir sama seperti otak manusia. Tapi yang membedakannya apa, anak-anak? Ada yang tahu tidak yang membedakannya? Dia pinter, dia bisa belajar. Nah, apa bedanya dengan manusia? Dia tidak bisa berpikir secara alami. Dia mengambil data atau dimasukkan data terlebih dahulu. Kalau kita langsung berpikir, oh, saya melakukan seperti ini. Oh, yang ini tidak bagus. Tapi kalau mesin pintar, dia melakukan pengambilan data terlebih dahulu yang sudah ada. Kalau datanya tidak ada, dia tidak bisa. Oke, sekarang anak-anak kita rangkum dari video tadi. Apa sih kecerdasan artifisial atau KA atau yang lebih dikenal AI? AI atau KA itu seperti otak pintar yang diberikan ke mesin atau komputer. Nah, otak kita berikan kepada komputer supaya mereka bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya seperti robot pembersih, asisten suara, dan masih banyak lagi. Nah, AI atau kecerdasan buatan. Kalau kita kecerdasan alami, kita punya otaknya, kita bisa berpikir. Kalau dia berpikir seperti manusia melalui data yang dimasukkan. Nah,
AI adalah program yang bisa berpikir seperti manusia, belajar, mengenali, dan bisa membuat keputusan. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan anak-anak, seperti pengenalan pola, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, manakah menurut kalian ini yang mengandung kecerdasan artifisial? Ada yang bisa? Iya, Farhan. HP. Apalagi? Robot. Sudah? Ya. Kipas. Kipas termasuk kecerdasan artifisial atau tidak? Nah, tadi masih ingat tak? Kecerdasan artifisial terbagi menjadi berapa? Dua, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini termasuk tak? Cerdas tak kipas angin? Ngapa? Iya, mengapa? Karena dia harus dilakukan terlebih dulu, dilakukan dulu atau dikasih perintah dulu baru bisa berputar. Kalau HP sudah bisa. Iya, senter. Ada tak tahu-tahu senter langsung dipencet bisa. Sekarang sebenarnya ada senter. Saat gelap dia bisa apa? Bisa hidup sendiri. Nah, itu mungkin sudah menggunakan teknologi AI. Nah, setelah itu tadi kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan, kemudian membuat keputusan sendiri. Nah, ini perbedaannya. Ini mesin cerdas, ini mesin non cerdas. Cara kerjanya, misalnya mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan. Contohnya tadi apa? Remote TV. Remote TV itu bisa menghasilkan keputusan sendiri tak? Bisa. Saya pengen nonton Indosiar, tahu-tahu berubah Indosiar, bisa tak? Tidak, harus diperintahkan terlebih dahulu. Kita gerak dulu, pencet tombol 1, baru dia masuk ke channel Indosiar. Berarti dia termasuk cerdas atau tidak cerdas? Tidak cerdas. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Naila. Apa yang ingin ditanyakan, Naila? Apakah kita semua sudah menggunakan mesin pintar? Nah, di kehidupan sehari-hari kita secara tidak langsung sudah menggunakan mesin pintar. Ada yang juga tidak menggunakan mesin pintar. Contohnya mesin pintar itu secara tidak langsung tadi ada Google Assistant. Pernah tak kalian menggunakannya? Shopee, ngechat tadi, ngechat secara tidak langsung dibalas. Kemudian mesin pintar lainnya apa selain itu? Itu memasukkan identitas wajah, buka HP pakai muka, bisa tak? Pernah tak? Nah, itu salah satu atau yang kalian gunakan, sudah menggunakan mesin pintar. Luar biasa. Yuk tepuk tangan dulu untuk Naila. Wah. Nah, kita akan melaksanakan game biar lebih semangat lagi. Are you ready? Ready. Ayo yang semangat. Are you ready? Ready. Oke. Sekarang gamenya kita akan membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pak Erik bagikan dulu kelompoknya, ya. Kelompoknya ini berapa orang jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 ya? Berarti 7 orang, 7 orang. Ya, kita bikin kelompok 7 orang, 7 orang. Nanti kalian akan menempelkan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas.
Oke, siap? Siap. Ya, kelompok tadi 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Nah, ini 7 di sini. Iya. Nah, pas. Oke, bentuk 2 barisan. Bentuk 2 barisan terlebih dahulu. Ya. Ya. Sudah paham bentuknya? Berarti yang dimulai orang pertama ya. Yang ini, nah seperti ini, biar ada. Siap, berarti ikuti arah panahnya. Ketupak mulai. Prit, berarti orang pertama mulai. Kemudian setelah itu orang pertama balik ke belakang. Bisa? Kemudian cari gambarnya langsung ditempelkan ya. Kita iya boleh, yang kalian lihat dulu misalnya gambar apa nggak usah langsung tempelkan, arahkan saja seperti ini. Nah misalnya kipas ini termasuk mesin non cerdas, dia seperti taruh seperti ini ya, paham? Oke. Are you ready? Tim 1 mana suaranya? Ini tim 1, ini tim 2. Cek dulu. Cek semangat. Tim 1 mana suaranya? Tim 2 mana suaranya? Ayo. 3, 2, 1. Prit, langsung beperan, dosa lagi. Dosa aja langsung. Ya, dosa lagi. Minggir. Nah, cepat. Ayo. Ayo, tim mana yang akan juara? Ayo, semangat sekali. Ayo. Satu aja. Cek bahwa ini tim 2, benar tak? Mesin cerdas, non cerdas. Magicom, benar tak? Kemudian apa lagi nih? Televisi lama. Kemudian kulkas, benar ya? Oke. Magicom. Lah, berarti ada salah 3. Pemenangnya adalah kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang anak-anak tetap posisi seperti ini. Kita biar lebih semangat. Semangat gak? Untuk lebih semangat kita ice breaking dulu. Are you ready? Oke. Ayo yang semangat.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang silakan duduk kembali ke tempatnya. Sekarang kita bagikan kelompok, kita akan saatnya kerja kelompok mengerjakan LKPD. Nanti Pak Erik kasih permasalahannya, silakan kalian diskusikan, pecahkan bersama-sama dengan kelompok kalian. Nanti setelah kalian menyelesaikan masalah tersebut, nanti kalian presentasikan ke depan. Are you ready? Ready. Oke, nanti siap bikin bentuk ya. Saya bagi kelompok 1 dengan 2. Nanti kalian kalau dapat nomor 1 silakan gabung dengan nomor 1. Kalau dapat nomor 2 silakan gabung ke nomor 2. Oke. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan bentuk meja belajarnya, kemudian sepatunya boleh dipakai kembali. Oke, yuk sekarang cari temannya, kemudian bentuk meja belajarnya. Nanti kita belajar kembali. Ya. Oke, baiklah anak-anak, sudah terbentuk kelompoknya. Kelompok 1 mana? Nah, sudah siap ya. Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Baiklah anak-anak, di sini Pak Erik akan bagikan LKPD atau lembar kerja. Silakan kalian, nanti di sini ada sebuah permasalahan, nanti silakan kalian berdiskusikan, kerja kelompok. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan hasil diskusinya, silakan kalian presentasikan ke depan. Paham? Oke, yang pertama nanti ada, nah di sini ada petunjuknya. Buat kelompok, siapkan alat tulis, kemudian kerjakan di sini. Nah, di sini yang pertama kalian menentukan yang mana ini termasuk jenis mesin pintar atau mesin tidak pintar. Nanti silakan kalian kerjasamakan bagi tugasnya. Kemudian, nah di sini juga ada arah yang mana termasuk mesin pintar. Nanti kalian presentasi bagi kelompoknya ini termasuk apa. Oke, ini kelompok 1, mana ketuanya? Silakan Widya, silakan ambil. Ini kelompok 2, siapa ketuanya? Naila. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada Pak. Oke, silakan bagikan tugasnya kepada kelompoknya, silakan kerjakan. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ini tugas 1. Bedakan jenisnya. Ini dibagikan kelompok lain, arahkan. Ya, di sini ada tentang apa? Tebak KA, tugasnya jawabkan. Nah, kemudian di sini ada tugas mencocokkan. Ya. Nah, oke, paham? Kalau paham, silakan bagikan, kemudian apa? Kemudian kerjakan. Kelompok 2. Nah, tinggal arahkan, ya. Ya, apa nak? Yo, ini sesuaikan, kita arahkan yang ini. Yang ini ikuti anak panahnya. Saat dia ketemu termasuk mesin apa nih? Cerdas apa non cerdas? Nggak diarahi. Oh, dia mesin ini. Berarti arahi pakai apa? Pakai panah. Iya. Iya. Bisa? Yang ini termasuk kulkas digambar. Jenisnya apa jenisnya? Cerdas apa non cerdas? Kulkas.
Oke, baiklah anak-anakku, bagaimana sudah anak? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kalau sudah, saatnya kita presentasi. Nanti kalian silakan paparkan permasalahan yang kalian selesaikan, kemudian jelaskan kepada temannya. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo, kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok Inaya sudah siap? Oke, silakan kelompok kelompok 2 silakan maju. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok ini silakan perhatikan, kalau berbeda boleh tulis komentar ya. Silakan komentar ya. Ya, di sini ya, boleh maju ya semuanya maju. There we go. Ya. Waalaikumsalam. Aku punya banyak video dari kaki sampai cara masak. Videomu sendiri. Aku sering memberimu rekomendasi video yang kamu suka. Jawaban dari kami itu. Aku ada di HPmu bukan di toko. Aku punya banyak toko tapi tidak ada jalanan. Kamu bisa beli baju dan aku kami dengan jawaban sakit. Aku ada di hatimu sering jadi penutup jalan aku teman yang ingin kalian itu termasuk mesin yang selalu cerdas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk apresiasi. Kasih. Kasih om. Kasih we. Wow, keren. Oke. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 2. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya. Smart TV itu termasuk mesin apa ya? Ya, termasuk mesin apa Nadia jawabannya? Mesin cerdas. Oke, tepuk apresiasi. Kasih we. Kasih om. Kasih we. Wow. Keren. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Wah, luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua. Weh. Berarti setelah kita mengadakan diskusi tadi, kalian sudah memahami tentang apa itu
kecerdasan artifisial, dan sekarang kalian sudah bisa membedakan yang mana mesin cerdas, yang mana mesin non cerdas. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah mengerti. Nah, untuk lebih pemahamannya lagi, di sini Pak Erik kasih evaluasi. Silakan kalian kerjakan, kemudian nanti silakan kalian kumpulkan. Ini untuk pemahaman lebih lanjut, apakah kalian memang benar-benar memahami atau benar-benar mengerti tentang pembelajaran hari ini. Ini Pak Erik bagikan, tolong bagikan kepada temannya. Kemudian silakan kerjakan. Baiklah anak-anak, sudah evaluasinya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan ke depan. Bagaimana? Sudah bisa mengerjakannya? Ya. Kalau kalian memahaminya dari awal, insya Allah mengerjakan evaluasi tadi semuanya bisa. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar, kemudian kita berdiskusi. Tadi ada evaluasi. Hari ini mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan peserta didik atau perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Senang. Kenapa senang? Ya. Karena bisa Apa? Mempelajari? tentang benda Iya, mesti cerdas atau dapat pengetahuan baru tentang kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Pak Erik ingin bertanya, hal apa yang membuat kalian bersemangat pada pembelajaran hari ini? Apa yang paling bersemangat? Apa Wid, menurutmu Wid, yang paling bersemangat? Pak, game tadi Pak, apa? Kenapa? Menang atau kalah? Kalah. Seru game tadi ya, itu melatih kekompakan, kemudian titik fokus, kemudian memasangkan. Kalau nanti cepet kayak game masih taruh lah ya. Luar biasa ya. Oke, sekarang nah Pak ingin tanya, ada hal yang belum dipahami tidak tentang materi hari ini, yaitu tentang kecerdasan artifisial? Sudah ya? Bagaimana, ada yang kalau misalnya masih belum, boleh ditanyakan, boleh. Bagaimana? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham tentang pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak. Nah, tadi ada timbul kesulitan enggak? Kesulitan dalam mengikuti pembelajaran hari ini enggak? Apa? Apa pasti ya kesulitannya tadi? Tentang apa? Oh iya, tadi kesulitan sebelumnya membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang bagaimana? Ya alhamdulillah sekarang Bagas sudah bisa membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Nadia, silakan Nadia. Berdiri Nadia. Oke, tepuk apresiasi. Kasih, Wei.
sosial. Selanjutnya silakan belajar, nanti pas pertemuan nanti kita akan belajar dan beraksi bersama-sama. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita sampai di sini, kita bertemu lagi minggu depan. Pak Erik akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.